Kami sampai saat ini tidak pernah menandatangani kesepakatan terkait mengenai cedera janji yang dimaksud. Kami mohon perlindungan hukum untuk mencari titik terang fakta hukum dalam proses perkara ini agar klien kami memperoleh keadilan dan mohon untuk penggantian penyidik. Oke, selamat pagi. Pagi. Om Swastiastu. Ya. Pada rekan-rekan semua, khususnya untuk Paguyuban Solidaritas Sosial Pemuda Karangasem, kami selaku kuasa hukum dari Dharma Wangsa Law Firm yang ditunjuk oleh klien kami atas nama Ngamanda dalam hal ini melakukan upaya hukum terkait perihal permohonan jawaban atau tanggapan surat permohonan perlindungan hukum nomor 292 PH/DLF/2022 tertanggal 30 Juni 2022. Mana dalam hal ini bahwa setelah kami melayangkan surat permohonan perlindungan hukum nomor sekian justru memperoleh SP2HP dari Polsek Denpasar Selatan yang isinya bahwa pengaduan kami tidak dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan karena bukan peristiwa pidana. Bahwa sesuai dengan rujukan laporan kami di awal tertanggal 30 Juni tahun 2021 setahun yang lalu itu yakni pasal yang disangkakan adalah hanya pasal 368 KUHP. Namun dalam surat SP2HP tertanggal 31 Agustus 2022 bulan ini ditambahkan pasal 362 KUHP terkait pencurian. Namun dengan gelar perkara mengakibatkan dihentikannya proses laporan kami karena dianggap bukan merupakan peristiwa pidana. Ya, jadi dalam hal ini proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Reskrim Polsek Denpasar Selatan itu sudah lebih dari setahun terhitung sejak tanggal 28 Juni 2021. Kemudian bahwa teradu pada saat merampas atau menarik kendaraan klien kami milik korban tidak menunjukkan putusan pengadilan terkait mengenai jaminan fidusia. Itu jelas ya, melakukan perampasan tanpa ada putusan pengadilan. Kemudian kita mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi putusan nomor 18/PUU/2019 PUU Romawi 17. Dalam hal ini putusan ini terkait dengan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, di mana MK menyatakan bahwa beberapa frase beserta penjelasannya yang terdapat dalam pasal 15 ayat 2 beserta penjelasannya dan ayat 3 Undang-Undang Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana frase pertama terkait mengenai kekuatan eksekutorial, di sana sudah jelas disampaikan bahwa dengan adanya putusan MK ini, MK memutuskan sertifikat jaminan fidusia tidak serta-merta atau tidak otomatis memiliki kekuatan eksekutorial. Kemudian frase kedua terkait mengenai cedera janji, bahwa cedera janji dalam eksekusi perjanjian fidusia harus didasarkan pada kesepakatan kedua pihak, baik antara debitur dan juga kreditur, atau atas dasar upaya hukum, baik itu gugatan ke pengadilan, yang menentukan telah terjadinya cedera janji. Namun, dalam hal ini klien kami sampai saat ini tidak pernah menandatangani kesepakatan terkait mengenai cedera janji yang dimaksud. Untuk itu, kami mohon perlindungan hukum untuk mencari titik terang fakta hukum dalam proses perkara ini agar klien kami memperoleh keadilan dan mohon untuk penggantian penyidik. Untuk itu, kami berharap dengan sangat agar pihak Paminal
memberikan hasil perkembangan dari perkara yang kami ajukan, perlindungan hukum yang bagaimana yang selayaknya klien kami dapatkan. Itu hormat kami Gusti Putu Budi Ajanya, Bapak Ikedot Arianto, Bapak Iwayan Toyo Arnawo beserta tim Dharma Wangsa Law Firm. Dalam hal ini menembuskan surat ini kepada Ditreskrimsus Polda Bali, Kabidkum Polda Bali, dan Kapolresta Denpasar demi pencari keadilan.